السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، حثنا على اغتنام برهما وصناع المعروف لديهما، وندبنا إلى خفض الجناح له مع إعظاما وإكبارا، وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحبايب الكرام، para habaib, alhamdulillah yang cukup banyak hadir bersama kita, di antaranya Al-Habib Umar Rafiq Ibn Hadi Al-Bin Hamid, Al-Habib Hasan bin Alwi As-Sagaf, para habaib yang lainnya, para ajengan, para asatidah, para hujjaj, para hadirin, bil khusus keluarga besar Mama Ajangan Zarkashi. Semoga Allah SWT selalu limpahkan rahmatnya untuk kita sekalian, selalu memberikan keberkahan bagi kita, selalu menjadikan kita hamba-hamba yang selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Semoga dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai ridha Allah, ridha Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita bersama berkumpul dalam peringatan haul seseorang alim min ulamaid din, seorang pejuang, seorang yang memanfaatkan kehidupannya untuk di jalan Allah dan jalan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat yang harus ditempuh oleh setiap seseorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berarti, untuk melihat diri kita tergolong orang baik atau tidak, orang pintar atau tidak, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kehidupan ini menjadi manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk masyarakat pada umumnya. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada langkah kehidupan beliau, bahkan gerak-gerik beliau, tambah lagi ucapan-ucapan beliau, semuanya melainkan manfaat. Yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW semuanya mengandung manfaat. Itulah beliau pantas untuk dijadikan tauladan di dalam segala gerak-gerik beliau, langkah-langkah beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk kita tauladan utama, tauladan yang istimewa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Ini satu gambaran kehidupan yang ditampilkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu detik pun dari kehidupan beliau itu cuma-cuma. Semua ucapan beliau menjadi bimbingan. Sesederhana apapun ucapan beliau menjadi bimbingan dan memberikan manfaat pada umat manusia pada umumnya. Walaupun beliau terkadang bersenda gurau, bermain-main, tapi mainnya pun tetap bimbingan dan manfaat kepada umat. Itulah yang pernah terjadi beberapa kali di dalam kehidupan beliau. Selalu menghubungkan permainan itu pun menjadi bimbingan dan membawa kita untuk kenal kepada Allah, kenal kepada hari akhir. Itu pernah Rasulullah SAW menyatakan kepada seseorang nenek-nenek yang datang kepada beliau. Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, orang yang seperti ente ini, ya nenek-nenek seperti engkau, tidak ada di dalam surga. Orang yang seperti engkau atau nenek-nenek seperti engkau nggak ada di dalam surga. Si nenek-nenek itu ketakutan dan menangis. Gimana dia tidak akan masuk surga? Tapi Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan, katanya, ya nenek-nenek seperti engkau ini tidak ada di dalam surga. Karena yang di surga orang akan menjadi semuanya kembali muda. Ya nggak ada nenek-nenek. Yang laki-laki jadi muda, ganteng-ganteng. Nggak ada yang potongan-potongan kayak sekarang ini, nggak ada di surganya. Ada yang kayak sekarang masuk surga. Potongannya ganteng, paling gantengnya orang nanti di surga. Juga yang perempuan, nenek-nenek semuanya. Kalau udah masuk surga menjadi ya wanita-wanita yang cantik ya. Karena itu Rasulullah SAW menggambar, gak ada. Itu bimbingan mengenalkan nanti di surga orangnya semuanya orang-orang muda, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cakep, orang-orang yang istimewa. Inilah penghuni surga. Walaupun ada di situ senda gurau permainan, tapi permainan itu pun mengenalkan kita tentang surga, mengenalkan kita tentang akhirat, mengenalkan kita tentang kewajiban kita untuk percaya akan adanya surga, adanya akhirat. Ini kan bagian daripada iman pada hakikatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berbagai macam yang beliau utarakan atau yang beliau perbuat semuanya adalah bimbingan dan memberikan manfaat. Ketika beliau tidur, bagaimana cara tidurnya, itu memberikan manfaat untuk kesehatan, untuk segalanya. Bahkan ketika beliau memberikan tahnik, ketika ada anak bayi yang baru dilahirkan, diambil sebutir korma, lalu sama Nabi kita Muhammad SAW, korma tersebut dikecup, dimasukkan ke mulutnya, kemudian dimasukkan kembali ke mulutnya sang bayi. Perbuatan sepertinya sederhana, terkadang orang mengira perbuatan apa, tidak ada artinya sama sekali. Bahkan banyak masyarakat muslim yang terkadang tidak mengenal apa itu tahnik. Tapi subhanallah, setelah ada kelompok-kelompok yang meneliti tahnik tersebut, bahkan yang meneliti itu bukan dari kita muslim, orang-orang muslim, non muslim yang meneliti. Mereka merasa kagum, terheran-heran, subhanallah, luar biasa manfaatnya dari tahnik untuk sang bayi. Bahkan mereka sendiri menyatakan dengan tahnik itu pada hakikatnya cukup, tidak perlu lagi imunisasi. Sudah memberikan kekebalan, kekuatan dan segalanya bagi sang bayi tersebut. Ini mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sederhana beliau mengajarkan, tapi luar biasa memberikan manfaat pada hakikatnya. Tapi kebanyakan kita tidak memahami apa itu tahnik. Bahkan ada yang sama sekali baru dengar, mungkin apa tahnik sih, baru dengar. Ini sudah dilakukan 14 abad yang lalu lebih oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti orang-orang yang kenal sama ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena itu di dalam sejarah beliau semuanya manfaat. Kehidupan beliau semuanya dakwah. Ucapan beliau bimbingan, ucapan beliau dakwah.
Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah setiap saatnya amaliah-amaliah yang manfaat, berarti nilai dari kehidupan beliau itu adalah semuanya pahala. Memang hakikatnya demikian untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan demikian inilah beliau menganjurkan dan menyuruh kepada kita semua untuk menjadikan kehidupan ini sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Apa saja manfaat tersebut? Kita memiliki segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, berbagai macam sarana. Semua yang diberikan ini harusnya menjadi manfaat. Tapi terkadang kehidupan kita terlewatkan begitu saja tanpa manfaat. Umur kita berlalu, bukan lagi hanya 1 jam, 2 jam, kadang-kadang berhari-hari, berbulan-bulan. Coba kita perhitungkan di dalam 24 jam kita seharian kita. Apa yang kita bisa ambil manfaat dari 24 jam tersebut? Mulai bangun tidur. Lalu apa yang kita lakukan di saat kita bangun tidur? Ada kan manfaat untuk diri kita? Manfaat untuk diri kita dengan hubungan kita kepada Allah SWT. Ketika bangun tidur, apakah kita langsung mengucapkan doa-doanya, hamdalahnya ketika bangun tidur? Lalu apa yang kita lakukan? Aurat. Mungkin kita bangun tidurnya jam berapa? Apakah ketika bangun itu memang di saat sebelum waktunya subuh, thuluthul lailil akhir, di saat-saat orang datang kepada Allah mengabdi berdoa dan diijabah oleh Allah? Atau juga dia terbangun dari tidurnya di saat dia mulai menjemur kunut? Berarti menjemur kunut, matahari sudah terang, dia ngangkat tangannya untuk berkunut. Udah matahari terang baru bangun. Nah ini, apakah demikian hidupannya? Inilah yang dapat kita kembalikan pada diri kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu bagaimana perkembangan selanjutnya? Mulai bangun, apakah dia memanfaatkan waktu tersebut untuk membaca sedikit Al-Quran, membaca zikir kepada Allah setelah sholat 5 waktu yang ia lakukan terus di dalam 24 jam? Ini dapat kita lihat keseharian kita. Atau kebanyakan waktu kita habis begitu saja tanpa manfaat. Bahkan yang lebih jelek lagi, sudah tidak ada manfaat, malah madarat semuanya yang ada. Na'udzubillah min 24 jam. 24 jam kalau kita pikirkan, ya taruh untuk tidur berapa jam biasanya tidur? Kalau untuk menghitung mudahnya, tidurnya 8 jam, udah sepertiga berarti. Kalau tidur sepertiga 8 jam, ya kadang-kadang 8 jam itu taruh tidurnya 6 jam dengan lupanya 2 jam, jadi 8 jam juga ya. Nanti selanjutnya kita ambil lagi dari 16 jam yang sisa, ya, untuk apa? Untuk kerja. Waktu kerja kira-kira zikir terus, apa ingat terus sama Allah apa enggak? Atau manfaat terus kerja sampai memberikan manfaat, atau sama sekali begitu saja lewat? Ini yang kita perhatikan. Belum lagi waktu ghafilnya. Kalau kita lihat kadang-kadang gambaran hewan saja Allah SWT tunjukkan, sambil mencari nafkah pun memberikan manfaat pada yang lain. Namun manusia, dia mencari nafkah bukan memberi manfaat, kadang-kadang memberi madarat kepada yang lain. Sambil dagang ngebohongin orang, ya. Orang dapat madarat dari dia, barang yang harusnya barang yang palsu dia bilang asli. Macam-macam cara. Belum lagi cara muamalah dengan ribawiyatnya. Tapi kalau kita lihat kembali satu contoh saja dari hewan, seperti kupu-kupu, dia bangun tidur tidak langsung terbang, terkadang berhenti beberapa saat. Itulah gambaran, sebagian menyatakan jarang mereka berzikir kepada Allah SWT. Lalu dia akan terbang mampir ke satu bunga, dia akan mengambil manfaat dari bunga tersebut. Di samping itu juga berbarengan dia menyemaikan bunga tersebut, sehingga dengan adanya penyemaian tersebut akan menjadi buah. Buah itulah nanti yang akan dimanfaatkan oleh yang lainnya, baik manusia atau hewan-hewan yang lain. Sambil memanfaatkan rizki, mencari rizki juga dia memberikan manfaat pada orang lain atau yang lain-lainnya. Ini satu gambaran contoh. Belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Tapi kita, sejauh mana kita memberikan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita? Kalau kita melihat salafun saleh, para ulama kita, mereka pencontoh Nabi kita Muhammad, mengambil tauladan Nabi kita Muhammad SAW juga.
mereka berusaha kehidupannya. Seperti yang kita kenal Muhammad Zarkashi sekarang ini. Beliau dalam kehidupannya dapat terbukti. Setelah beliau menggali ilmu agama Nabi kita Muhammad SAW, mempelajarinya, lalu menyebarkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat dengan pendidikan agama ini jelas lebih penting. Walaupun orang mencari ilmu dunia juga ada manfaatnya. Tapi sejauh mana manfaat dari ilmu dunia tersebut? Yang jelas manfaat ilmu agama benar-benar bisa menyelamatkan manusia daripada kehancuran untuk kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Ini yang mereka lakukan, mengajar, mengumpulkan murid. Di samping itu membuat tempat-tempat sarana, masjid untuk orang ibadat dan macam-macam usaha. Pendidikan-pendidikan mereka lakukan. Berusaha sendiri, terkadang mereka tidak peduli untuk makan minumnya dengan sangat sederhana, tapi mereka berinfak dengan harta bendanya untuk manfaat bagi yang lain. Ini yang terjadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Itulah perilaku para salafun saleh, menjadikan kehidupan ini manfaat. Coba kita melihat diri kita, apakah kehidupan kita juga memang memberikan manfaat? Nggak usah jauh-jauh, lihat saja manfaat untuk diri kita. Berapa jauh kita memberikan manfaat untuk diri kita. Lalu melihat lagi manfaat kepada yang lain. Apakah kita lakukan hal tersebut untuk memberikan manfaat kepada yang lain? Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, ini bagian daripada manfaat yang beliau berikan ketika kita berkumpul di tempat ini. Kita saat ini kumpul. Untuk apa kita berkumpul? Coba lihat, kita berzikir, kita bersolawat, kita membacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mendengarkan mau'idhah hasanah insyaallah. Kita mengambil manfaat-manfaat. Ini juga adalah dari keberuntungan. Sebabnya pun tidak luput apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Zarkashi ini. Alhamdulillah kita ngambil. Tetap walaupun mereka udah kembali dengan bimbingan beliau, mendapatkan anak keturunan yang baik, memberikan bagian daripada manfaat yang tidak terputuskan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kita pun jelas yang duduk di tempat ini mendapatkan manfaat. Bahkan juga memberikan manfaat kepada yang lain. Itulah Allah nyatakan, walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh. Kalau tidak saling memberikan manfaat, saling tolong, saling memberikan kebaikan satu sama lain di antara kita, akan hancurlah semua kehidupan dunia ini. Ini bagian daripada yang dilakukan. Intinya sebab utamanya adalah mereka para pendahulu kita. Lalu kita mengikutinya, alhamdulillah kebaikan yang kita lakukan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ketika kita saat ini kumpul, jelas kita tidak luput dari sholawat, kita tidak luput dari zikir. Kita mengenang para pendahulu, kita pun mendoakan mereka sesuai apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita mendoakan para pendahulu. Ketika kita mengenang orang yang mendahului kita, siapapun mereka, terutama orang tua kita, dan saat ini jelas kita mengenang Syekh Muhammad Zarkashi ini adalah satu kenangan yang baik yang kita lakukan, mendoakan beliau-beliau ini. Bukan berarti terkadang kita lupa ketika kita mendoakan orang-orang soleh, orang-orang baik, seakan-akan mereka butuh kepada kita. Hakikatnya mereka sudah berbuat dengan segala manfaat kehidupannya. Mereka tidak begitu membutuhkan, tapi dengan adanya usaha yang kita lakukan seperti ini, maka kita yang mendapatkan manfaat pertama kali. Dan mereka pun tetap ditambahkan oleh Allah dengan kebaikan dan manfaatnya. Inilah satu keberuntungan di dalam agama Islam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah keberuntungan dari ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seseorang yang masih hidup mendoakan pendahulunya, memberikan hadiah kepada para pendahulunya, itu boleh-boleh saja. Dan ini adalah bagian dari manfaat. Pasti memberikan manfaat. Kita yakin hal tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh para salafun saleh. Ada orang yang tidak percaya, kelompok-kelompok yang tidak menerima, biarkanlah mereka yang tidak menerima. Pada akhirnya mereka tidak memberikan hadiah dan juga tidak akan mendapatkan hadiah. Alhamdulillah kita percaya, kita menerima. Dari kita pun mereka mendapatkan hadiah, kan kita pun telah mendapatkan bagian dari hadiah-hadiah tersebut. Kalau kita mendengar sejarah salafun saleh, berapa banyak mereka itu menggambarkan, dan memang hal-hal yang terjadi pada mereka. Ketika dinyatakan seorang minas sholihin bermimpi seakan-akan beliau itu berada di alam barzakh, alam kubur,
Dia bermimpi tidur, dalam tidurnya beliau itu seakan-akan berada di alam barzakh. Saat melihat keadaan orang-orang yang berada di alam barzakh, tidak lama kemudian tiba-tiba orang-orang itu berlari-lari menuju satu arah, satu tempat. Mereka bergegas menuju arah tersebut, sehingga membuat orang yang soleh ini yang baru datang ke tempat tersebut bingung. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kejar? Kemana mereka pergi? Dia ini tidak tahu. Semuanya pergi satu arah. Dari semua yang terjadi, beliau mendapatkan ada seseorang aki-aki orang tua yang duduk di tempat tidak ikut dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Maka orang soleh ini menghampiri orang yang duduk tadi. Lalu ia bertanya, kemanakah mereka tersebut pergi? Dinyatakan mereka pergi untuk mendapatkan bagian dari hadiah doa orang-orang hidup. Hadiah-hadiah, Fatihah, Quran, apapun yang dibacakan oleh orang yang hidup. Lalu kalau demikian, kenapa Anda tidak ikut bersama mereka untuk mendapatkan bagian? Orang tua ini menyatakan, kalau saya alhamdulillah sudah selalu mendapatkan kiriman dari anak saya. Anak saya rajin, rutin ngirim kepada saya. Apa yang dilakukan oleh anakmu? Anak saya setiap hari khotaman Al-Quran. Baca Al-Quran, khotam, lalu pahalanya dihadiahkan untuk saya. Cukup udah khotaman Al-Quran. Kita mau khotamnya aja repotnya. Ya, ini khotaman Al-Quran setiap hari, lalu dihadiahkan kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Bapaknya yang di dalam alam barzakh itu merasakan kecukupan luar biasa. Lalu ia bertanya, apakah anakmu itu masih berada di alam dunia? Di manakah anakmu itu? Dinyatakan masih di alam dunia. Di mana? Ditanyakan sehingga dijelaskanlah siapa nama anak tersebut dan di mana anak itu berada. Ketika terbangun orang soleh ini, langsung ia mencari nama dan alamat anak tersebut. Dia dapati sesuai petunjuk di dalam mimpi itu, anak itu sedang duduk di warungnya, di tokonya. Ditanya, engkau Fulan bin Fulan? Iya. Kok tahu? Dari mana kamu ini? Dia tanya, nantilah dulu tahu tentang diri saya kepengen tahu tentang kamu dulu ya. Sebetulnya apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu? Perlu apa kamu tahu tentang orang tua saya? Ya tolong, saya perlu benar untuk mengetahuinya. Kamu berbuat apa untuk orang tuamu yang sudah meninggal dunia? Pada intinya dia jelaskan, alhamdulillah saya setiap hari khotaman Al-Quran dan pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kapan kamu mengkhatamkan Al-Quran dan di mana? Dia nyatakan, saya khataman Al-Quran di toko ini juga, di warung ini juga. Masya Allah. Di warungnya, di tokonya khataman Al-Quran. Sempat nggak kita khataman Al-Quran di toko, di warung tempat kerja, Pak? Sempat nggak kira-kira? Kerjanya di mana terserah. Tapi di tempat kerja itu khataman Al-Quran pernah nggak? Ini di tokonya setiap hari khotam Quran. Mulai masuk dia baca Quran. Kalau ada si pembeli dilayani, selesai dia lanjutkan Quran sampai sore, selesailah 30 juz Al-Quran yang dibaca. Ini kira-kira masuk akal nggak baca satu hari 30 juz, Pak? Ya kalau kita yang jarang baca Al-Quran, wow, nggak mungkin. Orang bacanya aja 1 juz sekarang kadang 15 jam nggak sampai, nggak bisa khotam ya. 1 juz yang mau diukur sama yang kayak gitu ya nggak bakal bisa. Tapi kalau orang yang sudah lancar biasa baca Quran, insya Allah 1 juz 15 sampai 20 menit sudah bisa 1 juz. Hitung aja dari pagi sampai sore, kira-kira khotam nggak Al-Quran? Ya, ini yang ada pada salafun saleh. Mereka kerja, aktivitas sehari-hari, mencari rezeki kehidupan seperti kita. Tapi di samping itu juga mereka selalu dengan Al-Qurannya. Samping itu juga mereka selalu dengan wiritan-wiritannya. Dunia akhirat, benar-benar inilah orang-orang yang selalu bersama Allah. Rijalun la tulihihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Orang-orang yang di dalam usahanya, niaganya, dagang semua, tapi selalu ingat pada Allah, nggak lupa zikir pada Allah. Nah, ini orang-orang yang digambarkan Allah. Dagang, punya usaha dimanapun mereka, bahkan di ladang dimanapun mereka, selalu dengan zikir pada Allah SWT.
Kira-kira kalau orang yang setiap harinya khataman Al-Quran, hafal nggak Quran kira-kira? Nggak mungkin lah orang yang seperti itu nggak hafal Qurannya. Pasti orang yang hafal Quran. Kalau sudah hafal Quran, ya udah lancar. Baru, oh kalau saya sih nggak hafal Quran. Memang dari dulu inti nggak mau ngapalinnya. Sebetulnya kalau rajin aja baca Quran terus, rutin terus menerus. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid menyatakan, kalau seandainya setiap seseorang itu dari kecil dia baca 1 juz saja setiap hari, kira-kira sampai tua, masa nggak hafal Quran? Udah hafal dengan sendirinya kalau dia rutin terus baca 1 juz. Orang lagu-lagu yang macam-macam aja yang nggak benar dia ikut-ikutin terus, atau hafal, nggak pakai baca-baca, nggak pakai ngapal, diikut-ikutin terus hafal. Berapa banyak anak-anak di pondok pesantren itu, di sana ada wiritan-wiritan pondok, dia nggak pernah ngapalin seperti ngapalin hadis sama, dia cuma ikut terus rutin wiritan itu udah hafal dia. Demikian juga hakikatnya Al-Quran, kalau udah menjadi rutinitas dibaca terus-menerus jadi hafal. Yang jelas kembali kepada cerita orang ini tadi, dia dagang di warungnya, di tokonya. Subhanallah, dia bisa ngirimin orang tuanya setiap hari Al-Quran. Gimana tidak beruntung orang tuanya? Orang ngirim Fatihah aja sudah bisa memberikan keberuntungan kepada para pendahulunya, orang yang sudah meninggal dunia. Tambah lagi yang diberikan itu adalah Al-Quran setiap hari. Masya Allah. Masyarul hadirin rahimakumullah, istimewaan Al-Quran itu sangat banyak, luar biasa. Saya baru-baru dapat cerita dari ikhwan, dari teman-teman. Ini kejadian yang masih sangat dekat waktunya, nggak jauh. Kejadian antara kota Mekah dan Riyadh, Saudi Arabia. Di sana diceritakan ada seorang namanya Syekh Abdullah Ad-Dawudi. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Singkat cerita, beliau ini pada tahun 90 Masehi, ya, 1990 kawin, 91 punya anak. Tahun 95 dia berada di Riyadh, kejadian demonstrasi atau itu ingin merebut kekuasaan Saudi Arabia, pernah terjadi waktu itu 95 di Riyadh. Dia kebetulan lewat, tiba-tiba dia termasuk orang yang kena sasaran sehingga gegar otak, tidak sadarkan diri sama sekali. Dibawa, diobati, semua dokter sudah menyerah. 95% mati, nggak ada harapan untuk hidup melainkan 5%. Kira-kira 5% bisa diharapkan nggak kira-kira? Sulit banget 5%, 95% habis ceritanya. Ini terjadi pada tahun 95 Miladiah. Kemudian waktu beliau ini kawin kan tahun 90, 91 dapat anak perempuan. Kalau tidak salah dinamain Aisyah atau Asma nama anak tersebut. Waktu beliau terkena gegar otak itu, tidak sadarkan diri, umur anaknya baru 4 tahun. Sebelum itu anaknya pesan waktu ayahnya mau pergi ke Riyadh, dia pesan, anak ini kan masih umur 4 tahun, masih lucunya, pesan minta dibawain oleh-oleh kalau bapaknya pulang. Bapaknya luar biasa, bahkan dinyatakan oleh istrinya, sang ayah ini orangnya berbakti banget kepada orang tuanya, bapak ibunya, sehingga sang istri mencintainya luar biasa karena baiknya ayah atau orang tua ini, bapak Syekh Abdullah Ad-Dawudi ini. Subhanallah, dia terkena penyakit gegar otak itu berjalan karena dokter semua sudah menyerah, sampai dokter dari Amerika, dari Mesir, dari mana menyerah. 5% cuma bisa diharapkan. 95% meninggal dunia atau sudah nggak sadar, nggak benar lah hidupnya. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sang istri sampai ditawarkan oleh mahkamah, kalau engkau mau, ya kita akan ceraikan. Engkau datang ke mahkamah, nanti kami tetapkan untuk perceraian engkau dengan suaminya. Sang istri tidak mau. Suaminya terbaring, udah terbaring kaku, nggak bisa apa-apa. Ditawarin untuk cerai, nggak mau. Dia tahu orang baik suaminya, biar aja apa yang terjadi. Anaknya dibimbing, anak perempuan dibimbing. Sebelum umur 10 tahun anak ini hafal Quran. Anak perempuan ini sebelum 10 tahun sudah hafal Quran, Masya Allah. Terus dibimbing. Pada tahun
pada tahun 2010 Hijriah Miladiah 2010. Terlalu lama nggak kira-kira kejadiannya? Kan baru 2010. Anak ini tadi sudah berumur 19 tahun. Dia bilang sama ibunya, saya kepengen tidur di rumah ayah. Karena dia setelah ayahnya sakit, sudah tidak ada ini sama sekali. Akhirnya sang istri pindah ke rumah orang tuanya dengan anaknya. Pada hari itu anaknya minta kepada ibunya izin untuk tidur mendampingi ayahnya yang sudah terbaring. Tidak terbaring kaku, nggak bisa berbuat apa-apa. Pertamanya istrinya berat atau ibunya berat ngasih anak ini tadi, tapi pada akhirnya udah diizinkan anaknya tidur sama sang bapak. Di malam itu anak ini tidur di samping ayahnya sambil membaca surat Baqarah. Dia hafal anak ini. Dia baca surat Baqarah sampai selesai. Setelah demikian itu beliau tertidur. Kan nyatakan sebelumnya beliau sempat sholat sunnah 2 rakaat. Dia baca surat Baqarah sampai tertidur. Di tengah malam itu juga beliau terbangun, lalu beliau sholat lagi beberapa rakaat. Kemudian tidur, berdoa di sana, berdoa minta kepada Allah. Lalu ketiduran lagi. Waktu tidur yang terakhir itu beliau bermimpi ada suara yang memanggil-manggil. Ya fulana binti fulan, Gumi istayqidhi min naumik, fa inna Allah la yanam. Bangun kau dari tidurmu. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Utrubi min Allah, minta pada Allah SWT. Utrubi min Allah. Al-an waktu ijabah. Sekarang ini waktu Allah ijabahkan doa. Bangun engkau, bangun. Kaget anak itu terbangun dari tidurnya. Ketika ia bangun dari tidurnya, langsung ia berdoa meminta kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya man najja Ibrahim min nari Namrud, ya man najja Musa min Fir'aun, ya man kashafa dhurra Ayyub, ya man radda Yusuf ala Yaqub. Terus dia sebut nama-nama Nabi, minta pada Allah SWT. As'aluka ya Allah an tufarrija hammi wa ghammi wa an tufarrija ma bi abi. Terus minta pada Allah untuk hilangkan penyakit ayahnya kejadian. Terus dia minta pada Allah SWT sampai subuh-subuh. Setelah beberapa saat dia minta pada Allah SWT, dia tertidur. Di saat dia tertidur nggak lama, tiba-tiba ada suara orang laki. Suara orang laki sudah ngomong-ngomong di samping, kaget dia terbangun. Waktu dilihat, yang bangun itu ayahnya sedang duduk, sedang ngomong-ngomong. Waktu melihat ayahnya terbangun, langsung dia peluk ayahnya. Sang ayah dipeluk, langsung menolak. Kamu bukan mahram untuk ayo pergi, kamu jauh dariku, katanya. Kamu bukan mahramku, kamu jauh dariku. Anak ini bilang, wahai ayah, aku anakmu, anak Aisyah, anak bintuk, anak-anakmu, saya anakmu, wahai ayah. Aku Aisyah. Kaget ayahnya. Kok engkau Aisyah, apa yang terjadi padaku? Aku tadi kepengen sholat duha, apakah aku sudah sholat apa belum, kata ayahnya. 15 tahun lalu mau sholat duha. Jadi gegar otak karena ada kejadian peristiwa yang terjadi di Riyadh. Apakah aku sudah sholat duha apa belum? Kita kadang-kadang ingat nggak bangun tidur apa gitu, anak sholat duha apa belum? Apa nggak pagi ingat sama sekali sholat duha? Tadi malam ini tidur, anak udah sholat witir apa belum? Sholat tahajud apa belum? Apa nggak pakai mikir-mikir kayak gitu lagi? Ingat nggak kita udah sholat duha apa belum? Udah sholat witir atau belum? Sudah sholat tahajud apa belum? Pernah nggak tanya sama diri kita? Jadi terbangun dia tanya, sadar waktu itu, apakah aku sudah sholat duha? Udah 15 tahun, siapa yang tahu? Anaknya masih umur 4 tahun, ini udah 19 tahun. Waktu dia sadar, dia terbangun, semua keluarga jadi bingung. Kok bisa hidup lagi? Kembali lagi, 15 tahun mati. Kemudian bangun dari tidurnya, dari kematiannya. Dokter-dokter itu pada bingung semua. Dokter dari Amerika, yang dari Mesir menyatakan subhanallah al-aliyyil azim, subhanallah wala haula, macam-macam ucapan. Yang dokter Amerika ini juga sambil terpatah-patah ngucapin subhanallah juga. Dia bukan muslim kan? Dia nggak tahu tapi dia kaget. Ya, semoga saja masuk Islam gara-gara hal tersebut. Ini satu gambaran yang terjadi orang memiliki hubungan dengan Allah melalui Al-Quran. Luar biasanya Al-Quran. Untuk orang hidup hebat luar biasa. Karena ada ta'aluk kita pada Al-Quran. Sampai itu gimana orang juga berbakti kepada orang tuanya. Ini membawa keberuntungan. Bisa menghidupkan yang sudah mati, gambarnya sedemikian rupa. Karena baktinya dia kepada orang tuanya.
anaknya juga hafal Quran, yang selalu terikat dengan Al-Quran. Istimewa itu Al-Quran. Tapi kembali kita, apakah kita juga orang yang selalu megang Al-Quran, membaca Al-Quran? Apakah kita juga orang yang berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita juga kepengen beruntung, pengen manfaat, pengen kebaikan? Ini satu gambaran, masyaallah ikhwah rahmatullah. Atau itu cuma terjadi pada orang lain, nggak mungkin terjadi kepada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Kepengen kita segala kebaikan, segala manfaat kita inginkan sebagaimana orang-orang yang dapatkan manfaat. Inilah inti dan tujuan kehidupan pada hakikatnya. Inilah yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik orang itu paling banyak manfaatnya pada yang lain. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Yang kita kadang pun saat ini kita lihat manfaat mereka itu masih ada walaupun mereka udah kembali berapa puluh tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muhammad Zarkashi udah berapa tahun kembali pada Allah. Yang jelas kalian yang ada di sini kebanyakan lebih tahu dari saya berapa tahunnya beliau udah kembali pada Allah. Tapi lihat manfaat yang beliau tinggalkan itu sampai saat ini pun masih ada. Kalau kita kira-kira apa manfaat yang kita tinggalkan atau yang kita lakukan saat-saat ini? Jangan memikirkan yang kita tinggalkan nanti, yang sekarang ini aja kita ingin pikirkan manfaat apa yang kita perbuat untuk saat-saat ini. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kumpulnya kita dalam majelis ini, kita mendoakan para pendahulu kita sesuai dengan Al-Quran yang Allah ajarkan. Bahkan Allah SWT menyatakan dalam ayat tadi, walladzina ja'u min ba'di, mereka yang datang setelah mereka, setelah para pendahulu. Siapa pendahulu itu? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah gambarkan tentang orang-orang muhajirin ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi kita Muhammad. Para pejuang yang hebat, kehidupannya memang diperuntukkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesenangan-kesenangan yang berlebihan untuk dunianya, semuanya untuk mencari kemanfaatan. Lalu disebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang Ansor, orang-orang kota Madinah, orang-orang baik yang menyambut para tetamunya, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad al-Muhajirin. Mereka orang-orang Ansor yang mengutamakan para tamunya, bahkan tamunya dilebihkan daripada diri mereka sendiri. Di saat tamunya lapar, walaupun mereka juga lapar, makanan itu ada sedikit, mereka lebih utamakan untuk tamunya dari diri mereka sendiri. Allah puji mereka, ulaika humul muflihun, mereka orang beruntung kata Allah. Sahabat-sahabat yang sedemikian rupa perjuangannya, kehebatannya, yang jelas kita mendengarnya saja bingung untuk beramal seperti mereka. Mereka sholat, membaca beberapa juz Quran di dalam rakaat saja. Dalam satu rakaat membaca beberapa juz Al-Quran. Kita dalam keadaan santai duduk gak kebaca satu juz kadang-kadangnya. Ini sahabat berjuang, malamnya bangun ibadat, siangnya berjuang, di samping terkadang aktivitas sebagai seorang kepala rumah tangga, mencari kehidupan juga. Bagaimana kita? Tapi mereka, kehidupan yang mereka lakukan untuk terus berjuang dan berbuat kebaikan-kebaikan. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Intinya kehidupan mereka itu sangat sulit untuk kita tauladan sepenuhnya, contoh sepenuhnya sulit. Mungkin sebagian-sebagian insya Allah kita dapat, tapi kita tetap bisa dikelompokkan oleh Allah bersama mereka dengan apa yang ditunjukkan Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang setelah para muhajirin wal ansar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dikelompokkan bersama mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka selalu berdoa menyatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Walladzina sabaquna bil iman, dan mereka yang mendahului kami dalam keadaan mukmin. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan diwujudkan di hati kami ini ghil. Apa itu ghil? Al-hijr wal hasad wal bughd, dendam, iri, benci kepada siapa? Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Sesama kita mukmin, tambah lagi sama saudaranya, tambah lagi sama keluarganya. Sama seseorang mukmin kita dilarang benci, dilarang bermusuhan, dilarang dendam, iri kepada mereka, terutama kepada keluarga-keluarganya yang dekat. Ma'asyiral ikhwan, ini yang diajarkan Allah. Siapa yang ingin berkelompok dengan para sahabat muhajirin wal ansar, inilah mereka yang selalu mendoakan diri mereka sendiri, istighfar pada Allah,
mendoakan para pendahulunya, di samping itu membentuk dirinya menjadi orang yang baik, tidak iri kepada saudara-saudaranya yang mukmin, tidak benci kepada mereka, tidak dendam kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini yang Allah ajarkan kepada kita, alhamdulillah. Yang saat ini kita lakukan adalah bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah SWT tersebut, bagian daripada amaliyah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. InsyaAllah kita yang saat ini kumpul di tempat ini dengan niat-niatan yang baik yang kita lakukan, mengingat pada orang-orang yang kenal kepada Allah, orang yang berilmu dengan agama Allah SWT ini. Moga Allah SWT jadikan kita orang yang mendapatkan keberuntungan, dapat manfaat, dapat kebaikan, dapat segala kebaikan, manfaat dalam kehidupan kita insyaAllah. Allahumma aftah lana babal khair waj'alna min ahli al-khair ya man wafaqa ahli al-khair lil khair wa a'anahum alayh wafiqna lil khair wa a'inna alayh. Da'wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah ahsan jazaa. Terima kasih disampaikan kepada guru kita Al-Habib Hamid Nagib yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan berfaedah, senantiasa bisa menerangi hati kita dan menuntun kita ke jalan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu dan bapak sekalian, dimohon dengan tertib duduk kembali, dan beberapa saat lagi panitia akan menyampaikan santapan malam ataupun asya atau hidangan maulid. Namun tentunya dengan tertib, setelah nanti doa maulid selesai baru semua hadirin akan menikmati santapan malam atau hidangan maulid insyaallah beberapa saat lagi. Untuk itu hadirin, saya minta untuk duduk dengan tertib. Demikian yang telah kita terima dari ilmu yang sangat mulia dari Al-Habib Hamid Nagib, Mudirul Ma'had Al-Khairat dari Bekasi. Semoga senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan ilmunya kepada kita semuanya, dan senantiasa menjadi penolong kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa wargi sadayana calik sing tertib, sabadana awasan doa maulid beres, panitia kebuli akan membagikan nampan kebuli. Untuk itu hadirin tertib duduk dengan rapi. Kita lanjutkan doa maulidnya sekaligus dengan doa maulid.